Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aika Azhar Suci Ramadhani dengan NIM 12470303014. Saya dari jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian Lorentz-Kooltijk Circuit menggunakan perangkat lunak LT-SPICE. Rangkaian ini dirancang untuk mempresentasikan sistem persamaan Lorentz, yang merupakan salah satu contoh paling terkenal dalam teori kekacauan atau chaos theory. Melalui simulasi ini, kita dapat melihat bagaimana sistem deterministik dapat mengubah perilaku yang tanpa acak dan sangat sensitif terhadap kondisi awal. Untuk penjelasan rangkaian yang lebih jelas, ada di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan mencoba rangkaian Lorentz-Kooltijk Circuit yang dapat dilihat pada layar, di mana ini rangkaian sudah saya buat, yaitu rangkaian Lorentz-Kooltijk Circuit di LT-SPICE membuatnya, di mana rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen IC AD633, terus saya menggunakan komponen op-amp LT 1057, terus saya juga menggunakan satu daya atau segala baterai plus minus 15 volt, di mana di dua buah IC ini dia berfungsi sebagai analog multiplier untuk melakukan operasi perkalian antara variabel seperti x dikali y dan x dikali z. Dan ada beberapa op-amp yang saya gunakan tadi, ada 5, yang dimana di sini saya gunakan sebagai integrator nih, dan inverting yang berguna atau berfungsi untuk mempresentasikan turunan terhadap waktu dari variabel x, y, dan z. Dan yang terakhir itu ada satu daya atau baterai yang saya gunakan plus minus 15 volt sebagai sumber tegangan untuk seluruh komponen aktif ini, di mana nilai resistor dan kapasitornya sudah kita hitung pada waktu pertemuan mata kuliah elektronika dengan menggunakan rumus-rumus terkait dengan Lorentz-Kooltijk Circuit, di mana R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 itu sama-sama 100 kilo ohm, sedangkan R7 35,7 kilo ohm, R8 10 kilo ohm, R9 1 mega ohm, R10 347 kilo ohm, dan R11 ada 10 kilo ohm, di mana saya menggunakan tegangan kapasitornya itu sama semua, yaitu 1 nanofarad. Oke, di sini tanpa berlama-lama lagi, mari kita coba rangkaian dari Lorentz-Kooltijk Circuit ini, apakah hasilnya sesuai dengan hasil matematisnya. Oke, mari pertama kita cek dulu terhadap waktu untuk nilai fx ini seperti ini. Tambahin, kita cek untuk v-nya dan vz-nya. Ini ya. Ini udah sesuai ya dengan rumus atau dengan penerapan matematisnya atau fenomenanya. Untuk lihat detailnya, mari kita coba. Kita jadikan satu terlebih dahulu. Oke. Dimana di sini saya akan mengubah fungsi dari x-nya. Saya akan mengubah fungsi yang tadinya prime, saya ubah fungsi menjadi vx. Ini kita lihat, sini ada bentuk dari rangkaian v-vz yang merah terhadap v-vx dan v-vy terhadap v-vx seperti itu. Dan selanjutnya kita coba kalau misalnya ini menjadi v, nah menjadi seperti ini. Dimana v ini kita ubah dulu ya, v-x ya, terlihat seperti ini. Ini tampilannya ini. Lalu kalau misalnya ini kita ubah ini menjadi v, dan kita ubah sumbu x nya menjadi vz, menjadi seperti apa bentuknya? Menjadi seperti ini. Ini yang biru untuk v-vx terhadap v-vz, yang merah itu v-vx terhadap v-vz. Oke, selanjutnya kita akan coba mengecek yang lainnya. Oke, kita coba add trans, kita cek yang ini. Hasil seperti ini. Ini seperti ini bentuk dari v negatif vx vy terhadap vz. Coba kita lihat, kita add lagi ini v vz, vvx terhadap vvz seperti
Oke, seperti kupu-kupu seperti itu ya. Kayak saya kupu-kupu. Coba kalau kita ubah fungsi x-nya menjadi x misalnya. Lanjut seperti ini. Seperti, angka 8 ya. Terus kita coba jika ini. Oh, dia sedikit mau pergeseran ya. Reverse. Nah, sebalikannya ini tuh. Terus jika ini kita ubah fungsi y. Jadi seperti ini, seperti kupu-kupu yang biru dan hijau jadi seperti 8. Kita kasih x. Terus kita tambahin. Nah, kita ada satu jadi seperti ini. Oke. Terus kurangnya ini jadi seperti ini. Ini akan seperti ini, kurang lebih seperti ini bentuknya, dimana dari hasil simulasi ini ada beberapa bagian yang menunjukkan hubungan antara Vx dan Vy yang sudah saya coba satu-satu tadi. Nanti dia membentuk lintasan area spiral ganda dan tidak berulang secara periodik. Terus polanya juga ada yang berada dalam kondisi kaotik, artinya sistem ini tuh sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kondisi awal maupun pada komponen setelah rangkaian. Dapat dihasilkan juga dari yang tadi sudah saya coba dari masing-masing, entah itu fungsi Vy atau fungsi x bagi fungsi Vx atau Vz juga. Terus kita mencoba sumbu y ini itu menjadi Vx, Vz, Vy, min Vx, dan yang seperti sekarang bahwa disimulkan bahwa rangkaian yang disimulasikan ini atau rangkaian Lorentz chaotic circuit ini telah berhasil menggambarkan perilaku Lorentz chaotic system secara analog. Ini ya. Nah, seperti ini. Ini spiral. Ya, kurang lebih ini adalah rangkaiannya yang sudah saya buat. Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa Lorentz chaotic circuit berhasil menampilkan fenomena chaos yang serupa dengan hasil model matematis aslinya. Simulasi ini membuktikan bahwa konsep chaos dapat direalisasikan menggunakan rangkaian analog dengan komponen dasar seperti AD633 dan LT1057. Melalui eksperimen ini, kita dapat memahami hubungan antara elektronika analog dan sistem dinamika nonlinear, serta bagaimana suatu sistem yang sederhana dapat menghasilkan perilaku yang kompleks. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.